Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saya hormati itu hak Anda. Itu hak Anda. Wah, Bang Abuya ini memang serius nih orang nih. Serius ini Bang Sar. Bilangin begini, Bang Sar. Jadi gini Pak Pendeta, mohon maaf ya Pak Pendeta, Pak Pendeta Sar. Jadi memang Pak Denny ini sudah beberapa kali mengatakan di tahun 98 atau 89 Pak Denny. 88 Pak Denny ini bertemu Tuhan yaitu Elohim dengan mata kepala. Itu pertama. Yang kedua, Pak Denny ini diangkat menjadi Tuhan. Jadi dia selalu berbicara di setiap komal. Jadi dia agak bercanda Bang Sar. Pak Pendeta mungkin gimana ini Kristen seperti ini? Ini ada Gurunda nih. Gurunda Bang Zuma. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, rekan-rekan semua dari pihak Kristen. Semangat malam teman-teman. Nah ini pendetanya sudah hadir nih, Pendeta Sar. Oke, sip. Iya Bang Den. Bukan Iya pendeta tadi saya nunggu di sebelah. Ternyata nunggunya di sini. Sama-sama menunggu kita berarti. Ya. Oke, Bang. Gimana? Tadi memang saya masuk ke Komal ini yang ya tadi ya Bang Abuya. Jadi dengan Dewa, dengan siapa ya lagi tadi? Ya ajak untuk bagaimana kalau head to head dengan Bang Zuma. Saya nggak tahu sih topiknya apa, temanya apa. Tapi mungkin dari mereka menilai bisa jadi apa ya? Jadi bahan juga untuk apa dipertanyakan oleh Bang Zuma, ya saya siap aja. Walaupun saya sih bukan seperti apa yang pendeta Bang. Oke siap. Sebelum dilanjut Gurunda, saya instruksi dulu sebentar kepada Bro Adi sama Pak Denny. Mohon maaf ya Bro Adi, Pak Denny, mungkin kalian berdua nyimak dulu, kita sama-sama menyimak biar lebih kondusif, biar yang menjadi narasumber Bang Zuma sama Bang Sar dulu ya, biar kondusif. Iwan Pila sambil di-tap-tap layarnya dan saya serahkan kepada Gurunda. Silakan Fadol. Ya baik. Yang pertama tadi ada saya mendengarkan saudara Sar Fahim Panim ya, membahas Sar Hapanim ya, membahas terkait dengan finali dari pengajaran Kristen itu mendudukkan Yesus ini sebagai, kalau nggak salah, sebagai sembahan akhir. Yang tadinya kemudian hanya nabi, rasul, utusan, berujung kepada dia adalah Tuhan. Apa saya salah atau gimana itu Bang? Poinnya di mana Bang? Poinnya bahwasanya saudara mempertuhankan, mengibadahi Yesus. Ya, sebenarnya basically saya kan dari terlahir kekristenan, tapi ada tradisi dalam daerah saya yang bahwa di daerah saya itu ada keturunan ya. Nah saya kan nggak begitu yakin. Nah saya di Minahasa, di mana ada dasar komunitas Judaism juga. Saya salah satu keluarga dalam Judaism. Tapi kami kembali ke pengajaran yang menentukan kami dalam wadah misiani. Karena Judaism yang kami mencoba untuk kembali mengikuti yang baru hadir sekitar 10 tahun lalu dikembangkan ulang oleh Bang Palilingan yang sekarang namanya udah Yakub Baru. Kami mencoba mengikuti, tapi kami menetapkan bahwa kami nggak lanjut mengikuti. Kami tetapkan dalam kekristenan. Nah konsep ini yang saya jadi pengen tahu dalam Komal kira-kira pandangan-pandangan mana dari Muslim, dari Judaism, dari kekristenan. Tapi kami tidak mengikuti
segala bentuk konsep oleh Barat atau Romawi kembali ke ajaran dari Rasul Yakobus. Itu Bang. Baik. Jadi kedudukan sembahan saudara ini Yesus yang adalah Yod-Heh-Vav-He itu sendiri atau gimana? Ya, kalau saya kan jemaat, bukan salah satu rabi. Saya juga, tapi apa yang diajarkan oleh rabi kami itu yang saya utarakan di sini. Mempertanggungjawabkan itu, di mana Yod-Heh-Vav-He itu dialah sendiri yang menjadi juru selamat. Nah, dalam perjanjian baru disematkan kepada Yesus, ya kalau saya ngikutin itu walaupun saya masih tetap mengikuti tradisi Yudaism, kalau ada korelasinya itu dalam Yesaya 43, aku adalah Tuhan, Anoki Adonai Elohim, akulah yang sebagai juru selamat, tidak ada yang lain selain daripada aku, yang memberitahukan penyelamatan dan mengabarkan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, Anoki Adonai. Yesaya 43. Itu Bang. Jadi Oke, baik. Iya. Saya mulai dari pandangan ini ya, saya narik kesimpulan kemudian. Jadi gini, Islam itu datang dikarenakan adanya upaya-upaya penyelewengan yang terjadi pada ajaran Nabi terdahulu. Islam kemudian didatangkan oleh Allah, sehingga Al-Quran menarasikan min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Selain daripada Allah, bisakah kemudian mereka membantu kamu atau membantu diri mereka sendiri? Maksudnya sembahan-sembahan selain daripada Allah ini bisakah membantu kamu? Nah, saudara Kristen pun pasti akan berkata, kami menyembah Isa atau kami menyembah Kristus. Al-Quran kemudian mengulang pertanyaan itu. Bisakah yang kamu sembah itu membantu kamu? Kalau saudara Kristen pasti mengatakan, oh bisa, Yesus itu dahsyat. Tapi pada faktanya kemudian di dalam Bible sendiri justru Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan Kristen menyembah sosok yang mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5 nomor 30. Al-Quran mengatakan, bisakah mereka membantu kamu? Ini pertanyaan Al-Quran ditujukan juga kepada semua manusia yang datang di masa Nabi Muhammad dan juga masa setelahnya. Sehingga keadaan ini ada melahirkan kepada kami umat Islam untuk menyampaikan kepada saudara-saudara Kristen, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Selain daripada Allah, apa yang disembah oleh di luar Islam itu akan menjadi musuh, dan yang disembah ini akan mengingkari penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh penyembahnya. Dan di dalam Matius 7 itu betul. Yesus menolak orang yang menuhankan dirinya. Nah, inti daripada penyampaian saya, diduga yang saudara sembah yang bernama Kristus itu bukan anak Maria, tetapi Kristus palsu yang telah menggiring saudara untuk mempertuhankan dirinya selain daripada pencipta langit dan bumi. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Jadi Al-Quran melihat keadaan di luar Islam, Al-Quran menjelaskan yang mereka sembah adalah iblis. Ia memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, itu hanyalah iblis. Dan iblis hanya memberikan janji tipu daya. Nah, ini yang ingin saya ulas dengan saudara. Al-Quran mengulas kejadian
yang terjadi masa dulu dan sekarang, di mana banyak orang-orang yang mempertuhankan selain daripada Tuhan. Silakan saudara. Ya. Tadi ada satu narasi abang bilang bahwa sebenarnya Kristus yang abang bilang sebenarnya yang dipertuhankan Kristen adalah Kristus, yang padahal sebenarnya itu kesimpulan dari dasar apa itu bang? Iya. Karena yang Anda sembah itu sosok yang terkutuk yang bukan manusia. Oh ya. Kita tiktokan aja ya bang. Oke, boleh, silakan. Ini terkutuk itu kan berarti ada satu frasa di mana terkutuklah orang yang dalam di kayu salib. Ya kan? Itu pasti. Nah kalau cuman karena frasa itu abang pakai bahwa itu yang terkutuk itu, berarti abang menyimpulkan sebenarnya orang yang terkutuk ini nggak patut disembah. Tapi kan kita iman kita punya runut sejarah dan peristiwa dari tanah sampai ke saat dia hadir. Firman itu hadir, yang kami percaya bahwa itu dafar Elohim, firman Allah itu menjadi manusia. Saya rasa itu udah makanan hari-hari Bang Zuma. Kalau misalnya kita bahas lagi Yohanes 1 ayat 1, tapi Bang Zuma udah menyimpulkan. Saya mau lihat celah di mana kira-kira bukan data ya. Poin-poin apa yang dikutip dari Injil yang Bang Zuma menganatemakan bahwa sebenarnya iblis itu yang disembah oleh Kristen. Oke. Matius 23 nomor 3. Ketika Yesus dan muridnya berbincang-bincang secara pribadi di Bukit Zaitun, Yesus ditanya, "Guru, apa bukti kedatanganmu?" Malaikat pun mengatakan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 bahwasanya Yesus terangkat ke langit akan datang sama seperti ketika dia terangkat ke langit, yaitu dengan jasad. Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Matius 24 nomor 3. Nah, Yesus menjawab, tanda kedatangannya itu jelas. Ada di data nomor 27 sampai nomor 30. Sama seperti kilat yang menyambar, cahayanya akan terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan Anak Manusia. Berarti Yesus, silakan Bang. Ini abang tadi saya juga nggak hafal apa yang abang yang udah di luar kepala bilang di ayat 20, ayat 27. Nah, saya kan di depan kitab fisik nih, bukan di apa ya. Itu udah terpatri di pikiran abang. Berarti ada satu analitis ya, metode analitis yang abang anatemakan bahwa itu iblis, itu yang saya kejar. Iya betul. Karena Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Dan penyesat itu membawa nama Yesus, dan penyesat itu berkata, akulah Kristus. Artinya penyesatnya mengaku Kristus. Berarti ada Kristus palsu yang adalah tugasnya penyesat. Nah, di data nomor 23-nya Yesus berkata begini. Jadi apabila ada orang berkata, aku melihat Kristus di sini, melihat Kristus di sana, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Nasihat Yesus ini kepada Bani Israel. Makanya ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik, Bani Israel tidak percaya karena sudah mendapatkan pesan dari gurunya.
Tapi yang percaya kemudian adalah orang Roma Yunani. Kenapa? Karena orang Roma Yunani memang memiliki konsep yang sama seperti yang diajarkan Kristen hari ini. Dewa mereka turun menjadi manusia. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda buka Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa turun mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi salah kalau Anda mengambil konsep Yohanes 1. Anda keliru di situ, kawan. Yang diajarkan oleh Kristen harusnya jangan diumpetin. Umpetin itu apa? Adalah Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi sembahan saudara datang mengosongkan dirinya lalu menjadi manusia. Kalau yang di dalam Yohanes 1 firman menjadi daging, itu tak ada masalah. Firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi apapun. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini pada mulanya firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tidak ada masalah di situ. Yang bermasalah di Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, atau Kolose 2 nomor 9. Pada diri daging Yesuslah kepenuhan keteosan, kepenuhan ketuhanan. Nah, ini yang menjadi dasar pijakan saya mengatakan bahwa ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, dengan memakai namaku, dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sorry, silakan. Ini Bang. Ya, tadi yang saya dengar, kan saya sudah dari siang tadi saya sudah paparkan bagaimana pandangan saya mengenai pendapat kesalahpahaman dari kaum muslim dengan ajaran kekristenan. Nah itu kalau menurut saya menilai bahwa abang ini sudah sebenarnya dalam kesalahpahaman. Ya. Mengenai saya nggak usah bahas mengenai kodrat ilahi karena abang udah banyak ayat yang abang kumpulin dan beranalisa dalam otak abang. Tapi sebenarnya pandangan saya dari Mesianik ya, bukan dari Kristen. Saya bedakan dulu kekristenan dan Mesianik ya. Karena kekristenan itu dari Antioquia, dari apa, dan para rasul yang berafiliasi dengan Romawi, kekaisaran Romawi, bagaimana kekristenan Barat dengan para Mesianik itu sebenarnya ada gap di situ, dalam arti ada sejarah kelam mana yang diperbuat oleh Roma, bagaimana diperbuat oleh Yunani. Nah, tapi kenyataannya memang sejarah harus terjadi. Nah, abang tadi saya bilang takut dalam arti beranalisa dengan beberapa ayat yang ada dalam Injil dihubungkan dengan ayat dalam Yesaya tentang tanah. Itu sinkronisasinya itu sesat, Pak. Saya langsung bilang begitu karena apa? Kalau dalam pandangan kami melihat, kalau saya menjadi paham mengenai apa maksud Mesias dalam Kristus Yesus, itu karena kodrat ilahi itu yang sudah di skip aja kalau kita bahas mengenai itu. Tapi sebenarnya dari segala perkataan Yesus yang abang kutip-kutip tadi, itu semua tergantung dari apa audiensnya. Apa maksudnya? Apa karya penyelamatannya? Karena kodrat ilahi yang kalian sembah itu, balik ke yang sembah ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Bang Abang ya, dari frase yang abang sampaikan.
itu tergantung daripada karya. Contoh, dia menentukan kodrat ilahi sehingga kami menyembah dia. Dalam arti dia menunjukkan mujizat. Satu, baru dalam pengenalannya sebagai anak Allah yang harus disikapi, dipelajari, bukan sekedar melihat apa frasa-frasa dalam kalimat-kalimat dalam tanah atau dalam tulisan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Itu Bang. Jadi kesalahpahaman abang ini sudah terstruktur, yang mana yang sudah terpacu dalam benak abang bahwa konsepnya pasti sudah seperti ini. Itu konsep yang hanya di abang saja, bukan di kekristenan kan. Izin Bang Sar, interupsi, suara Anda agak kecil. Tolong dibesarkan sedikit ya, mohon maaf biar lebih enak. Lanjut. Oke, headset saya agak masalah. Gitu. Jadi gitu Bang. Jadi saya nggak mau masuk ke ranah mengkaji-kaji ayat. Nanti mungkin ada kesempatan yang lebih leluasa saya menganalisa. Kalau abang kan udah lama kayaknya menganalisa mengenai ayat-ayat yang dihubungkan dan menganatemakan bahwa ini sesembahan ini Kristus yang sebenarnya iblis yang disembah, yang menjadi sesembahan Kristen. Itu yang saya kejar di situ. Itu sudah tersesat. Padahal sebenarnya dari yang saya dengar, apa yang abang kutip-kutip itu sebenarnya itu sudah bisa menunjukkan kalau salah runut itu, Bang. Jadi kayak abang sekarang menganatemakan bahwa apa yang disembah Kristen itu, contoh ada Kristus palsu, membuat mujizat dengan namaku. Itu konteksnya, audiensnya siapa waktu dia berkata. Misalnya dia berkata dalam keadaan dia dalam keadaan pengajaran, dia berdoa juga itu ada pengajaran. Dia berdoa diperdengarkan itu ada pengajaran. Kayak Musa dia bernyanyi aja, nyanyiannya diatur oleh Elohim atau oleh Hashem. Nyanyian Musa. Daud juga bersenandung, bernyanyi. Dan nyanyian Daud itu mengandung tuntunan Roh Kudus sehingga menjadi satu, ada banyak kekuatan. Apa yang dikatakan Daud, dan terjadi semua itu merujuk kepada Yesus Kristus yang kami sembah. Begitu juga Yesus, di saat dia berdoa kepada murid-murid itu mengandung pengajaran. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya berbeda dengan apa yang dia katakan di saat dia berhadapan dengan kaum Farisi. Contoh, kaum Farisi bertanya, apa hukum utama dan yang terutama? Pasti Yesus akan berkata, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Karena yang bertanya itu orang Farisi. Dan kalau misalnya kalau kita berskenario, saat itu saja kalau Yesus langsung berkata, akulah dia, maka di situ dia langsung dianggap penistaan dan dia langsung dibunuh saat itu. Tapi tujuannya adalah karya penyelamatan, sedangkan muridnya aja menghalangi segala apa yang dirancangkan olehnya untuk penyaliban dalam rangka penebusan. Petrus aja dia berkata, "Enyah kau iblis," karena Petrus nggak ngerti apa maksudnya. Karena murid-muridnya itu pada dasarnya nanti dia bangkit saja baru mereka mengerti apa yang pernah ditulis oleh Matius atau diajarkan oleh Yesus. Terakhir dia berkata, pergilah sampai ke ujung bumi dan baptislah segala bangsa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah perintah. Dan perintah itu dia sudah mengkonfirmasi kepada yang bersama-sama dengan dia, Matius dan Yohanes yang di bawah kakinya, yang menulis setiap peristiwa mengenai karya penebusannya. Dalam arti evangelion itu kan Injil
atau kabar baik. Kabar baik itu, Injil itu bukan diturunkan. Ini kan abang membaca Injil ini dalam pandangan abang sudah terpatri bahwa dalam sudut pandang Islam, di mana dalam pengajaran Islam bahwa Nabi Isa itu diturunkan kitab, tapi bukan seperti itu. Dialah Injil itu, Yesus Kristus, dialah Injil itu.